Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ahmad Ridho. Aku berasal dari kelas 11-1. Berdirinya aku di sini untuk melaksanakan salah satu ujian praktikum bahasa Indonesia, yakni membaca sebuah teks prosa. Surat Cinta yang berisi potongan senja, karya Seno Gumira Aji Dharma. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan kepadamu sepotong senja. Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan bias cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu juga ada burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali perahu yang lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokat, batu berwarna-warni, dan bias cahaya yang bercemerlang yang menetap pada buih yang bagaikan impian yang selalu saja aku berangan-angan, yang hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat. Dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apapun. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia? Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata-kata bisa diganti artinya, dan setiap arti bisa diubah maknanya. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dan dengan langit kemerah-merahan, yang nyata dan betul-betul dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya di saat matahari hampir tenggelam dan balik ke cakrawala. Alina yang manis dan Alina yang sendu, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu itu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan, dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat kepadamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya kepadamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan yang senang. Aku tahu kamu akan menyukainya, karena kamu itulah senja yang kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, yang dimana kita akan bercakap-cakap
sembari memandang langit, sembari berangan-angan, dan sambil bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja itu hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai di mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang yang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk ke mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa ada perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, dan hanya untukmu, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam sakuku. Tak seorang pun boleh. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya itu terlihat cukup terang dari luar. Dan cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan cahaya yang cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari yang radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobilku, kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai esok? Bagaimana setiap orang yang mengambil senja untuk pancarnya masing-masing? Barangkali mereka sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, 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 1000 cuma 3. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus berhati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tanpa gemilang, tanpa senja, membuat cahaya keemasan dari mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula, di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu. Tiada peduli siang, sore, ataupun malam. Jadi tidak penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari sebelum terbenam. Jadi hanya demi itu senja yang dibawa ini dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara mobil polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG19658A harap berhenti. Ini polisi, Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lagi. Jadi kubilas dia sampai terpental keluar pagar tepi jalan. Kutancap gas dan menyelip-nyelip di jalanan. Dalam waktu yang singkat, kota sudah penuh raungan sirene polisi. Terjadi kejaran-kejaran yang seru, tetapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan, satu mobil tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak sebuah truk dan meledak, lantas terbakar. Masih ada 2 polisi yang mengejarku sambil bersepeda motor. Ini soal kecil, mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran, beberapa lama mereka kehabisan bensin, dan pengembaranya cuma bisa memaki-maki.
Kulihat senja dalam sakuku bajuku masih utuh. Angin berdesir, langit bersemburat ungu. Debur ombak menghempas ke pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi tidak sekonyol yang kubayangkan Alina. Di sekedap sudut kota yang mereka telah siap siaga. Bahkan aku tidak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku sendiri. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah tertinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari-lari di antara gudang, rumah tiang, dan serta kemari. Terjatuh atas sampah, merayapi tangga-tangga reot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah lupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya, masuklah. Katanya tenang, di situ kamu aman. Ia menunjuk-nunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus yang keluar dari sana, baunya bacin serta pesing. Ku tengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu, namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari menghilangkan seluruh keraguanku. Masuklah, kamu tidak memiliki pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup. Dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong. Dan tapi tak cukup untuk melihatku. Kurabah senja dalam kantongku, cahayanya masih merah keemas-emasan, membuat aku masih bisa melihat di dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kesibukan kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lututku. Namun semakin ke dalam semakin surut. Di setiap yang kering kulihat anak-anak gelandangan yang duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus, melangkahi dan mencoba bertahan. Betapa ini pun lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja ini. Senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga yang menurun ke bawah. Ku ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu tidak boleh percaya Alina. Tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu, aku keluar dari gua itu di mana? Di tempat persis dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Di sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, kepakan burung, tak lupa cahaya keemasan, dan bias ungu yang bermegah-megah, yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, aku tahu itu bukan tempatlah yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam gurauan yang perawan, menyulur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening, yang lindah, ombak yang berdesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir. Untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana, kemari, aku tahu kalau dunia ini dalam gorong-gorong yang kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur.
dan membuat sarang. Ia hanya burung yang ditakdirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti apa itu? Dan untuk dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang ingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus untuk menikmatinya? Sementara di atas orang-orang terus ribut kehilangan senja. Jadi begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu aku bawa. Pada 4 sisinya sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di satu kiri dan satu kananku, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacit. Aku mendaki tangga kembali ke gorong-gorong, bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar yang bergantungan, anak-anak gelandangan yang kelaparan, dan air yang setinggi lututku, kulihat polisi-polisi dan helikopter sudah pergi. Gelang-gelangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera kubut mobilku menuju pantai. Dengan 2 di saku kanan dan saku kiriku, lengkap dengan cahaya matahari, pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya lihai. Sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, dan wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Ku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas ku kirimkan senja yang asli untukmu lewat pos. Aku tahu ini mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja yang dalam arti apa yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang tua akan bercerita kepada cucunya tentang kenapa gorong-gorong tersebut menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya di dalam tersebut ada alam lain di bawah, dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semuanya tiada lagi, karena seseorang telah mengambil senja itu untuk menggantikan senja yang di atas bumi. Orang-orang tua juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan kepada seseorang pacarnya. Alina yang manis, yang paling manis, dan yang akan selalu manis. Terimalah sepotong senja ini hanya untukmu dan seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Sekian pembacaan teks prosa saya akhiri. Terima kasih.